Hai, balik lagi bareng kami Noval. Agenda hari ini adalah berkendara dari Medan menuju kota Padang Sidempuan. Jarak kedua kota ini kurang lebih tuh 381 km yang kamu dapat tempuh lewat jalur lintas tengah Sumatera. Bagi kami berkendara jauh itu adalah hal yang seru, walaupun memang melelahkan, tapi di balik kelelahan tersebut, kami dapat merasakan pengalaman unik dan seru pastinya di setiap kilometernya. Hari itu kami berangkat pukul 9:17. Ya memang agak siangan, karena paginya kami harus masih menyelesaikan UAS di jam 8.30. Beres UAS kami langsung cabut. Tak lupa kami berganti kostum di kamar mandi kampus dengan memakai pakaian untuk riding kami. Kami berangkat dengan perkiraan waktu akan sampai pada malam hari nanti. Kami melewati ragam jalan menarik. Contohnya ini, banyak pohon rindang yang menghiasi tempat ini. Sejuklah kalau lewat sini. Jam 11 siang kami sudah sampai di tebing. Hari itu lalu lintas memang terbilang cukup ramai. Di tengah arus liburan awal tahun kami berangkat. Di tebing kami mengisi bahan bakar dan tak lupa untuk beristirahat sejenak. Perjalanan pun masih panjang. Masih ada sekitar 300 km lagi. Perjalanan hari itu bisa dibilang cukup mendung lah. Menjelang Parapat, suhu udara pun semakin sejuk. Pemandangan hijau yang rindang menghiasi pemandangan sepanjang jalan. Tak jarang kami berhenti untuk mengambil foto yang menarik. Di Parapat kami berhenti untuk makan siang. Perkiraan waktu itu masih sekitaran jam 2 siang lah. Hujan rintik-rintik pun mulai datang. Kami langsung bergegas untuk memakai jas hujan untuk berkendara yang lebih nyaman. Selepas jas hujan dipakai, di situ juga hujannya berhenti. Daripada buang waktu kan, ya tetap kami pakai aja jas hujan sampai Tarutung. Di Bali G, mulai nih rasa kantuk muncul. Setelah hampir berkendara 200 km jauhnya. Langsung aja tuh beli kopi di Alfa terdekat, biar kantuknya hilang kan. Kan gak lucu pas lari kencang di jalan, malah turun di jalan. Sampai Tarutung kami mengisi bahan bakar. Dan tak lupa untuk beribadah tentunya. Tak lupa juga kami melepas jas hujan yang sempat kami pasang tadi. Posisi kita sekarang lagi di Tarutung mengisi minyak, sholat dan sekalian buang air. Melewati Tarutung kami pun melewati jalan yang bisa dibilang cantik lah untuk pemandangan hijaunya. Kanan kiri pohon, jalanan sepi, jalan mulus. Enak lah kalau lewat sini. Nah wilayah ini tuh bisa dibilang adalah perbatasan Tapanuli Utara melewati Tapanuli Selatan. Nah di sini nih kami berjumpa pada pengendara Fortuner yang bawaannya ugal sekali. Dia nyalip di tikungan tanpa ada rasa takut, seperti itulah. Memang torsi mobilnya besar, mobilnya Fortuner. Waktu itu kami nggak sempat merekam karena memang kami harus fokus berkendara untuk melihat jalan. Nggak lucu kan untuk demi konten, ya malah kita yang jatuh. Hari mulai gelap. Ketika hendak memasuki wilayah Tapanuli Selatan, mulai tuh melewati hutan dan sepanjang jalan. Walaupun memang sesekali melewati pemukiman warga. Kami sempat tuh berhenti di salah satu jembatan yang cukup besar dan diapit oleh dua bukit besar. Waduh, itu dia Fortuner ugal. Anjay. Kejar kita itu, Cok. Posisi sekarang di Botik. Tak lama dari tempat tersebut, kami melewati salah satu tanjakan yang terkenal di YouTube. Kalau kalian penasaran, namanya tanjakan Batu Jombak. Pada awal kami sampai, kami nggak expect bahwa tanjakan ini akan curam. Biasa yang nonton di YouTube kan kayak kelihatan landai. Waktu kami lewat asli curam.
Nah, di sini kami berhenti untuk sekedar mengambil video bagaimana sih curamnya jalan tersebut dan bagaimana mobil-mobil dan truk itu melewati tanjakan yang cukup bilang ekstrim lah. Karena memang kontur tanahnya di daerah tersebut tuh bisa dibilang lembek lah. Makanya kalau ada truk dengan muatan yang sangat besar, kemungkinan tanah itu bakal turun ke bawah dan membuat tanjakan semakin curam. Pelan. Nah, di sini tuh kalian bisa dapat melihat bagaimana beberapa truk dan mobil itu berusaha melewati tanjakan yang cukup ekstrim. Nah, kalau mobil-mobil Ini sih pribadi gila ya sih mudah lah ya tanjakannya, kan. anjir. Yang susah tuh adalah mobil-mobil 4 yang kilometer aja mengangkut muatan besar lah yang susah di sini. Ya harus ditarik. Biasanya banyak sih kecelakaan yang terjadi di daerah Guys, ini. hari mau malam, anjir, aku masih di sini. Supraku. Gila. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan supir-supir ini. Gila sih. Lebih gila lagi ini. Ya. Ya Allah. Mantap. Gila sih. Tanpa berlama-lama lagi, kami pun melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 58 km lagi. Perkiraan kami akan sampai di rumah pada pukul 9 malam. Nah, saat itu kami berada di tengah hutan gitulah, minim pemukiman. Jarang tuh papasan dengan mobil dan truk. Oh ya, di sini kami sudah memakai kembali jas hujan karena mendapat kabar dari teman yang ada di Padang Sidimpuan kalau di sana lagi hujan deras. Pengalaman seruan itu menjelang puncaknya. Sendirian berkendara yang sudah hampir 400 km jauhnya. Dan posisinya, kami masih berada di tengah hutan dengan mata yang mulai kantuk. Dan benar saja, hujan pun datang dengan derasnya. Mulai dari sini kami berkendara malam hari tanpa sinyal internet sekalipun. Karena memang saya matiin tuh data selulernya karena kondisi jalan yang sudah saya ketahui. Dan pada akhirnya kami pun sampai di rumah pada pukul 9 malam. Yang artinya bahwa kami sudah berkendara lebih dari 400 km dan menghabiskan waktu 12 jam di perjalanan. Dan itu adalah cerita perjalanan saya dari Medan menuju kota Padang Sidimpuan solo riding sendirian. Sekian dan terima kasih.